Oke. Oke, sip. Oke, sebentar, Wak. Sebentar, Wak. Share screen-nya masih disable. Sorry, Pak. Nggak ada keluar, Pak. Oh, itunya. Sorry, share screen-nya ya. Asal Saya masih screen. belum bisa share screen. Coba, Pak. Sebentar, Pak. Oke, sudah bisa, Pak. Sudah terlihat ya, Pak? Tik, tik. Oke, boleh dimulai, Pak Alf. Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizal selaku koordinator dari diseminasi PKM dan juga penelitian. Terima kasih juga Bapak Ibu dosen yang ada di ruang ruang Zoom ini. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil PKM kami. Ya, itu kita membawa tema pemanfaatan cloud storage sebagai media kolaborasi siswa pada SMKS TI 11 di Tangerang Selatan. PKM ini berjalan di hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024. Nah, ini adalah anggota kami. Kebetulan ketuanya itu adalah Pak Andri Fahmi. Anggotanya ada saya, Hari Putra, dan juga Bu Galuh, Oka Safitri. Lalu kami juga membawa mahasiswa semester 6. Ada Gloria Regina, Nur Sehan Nurdin, Tiar Budi Nugroho, Muhammad Andika Baihaqi, dan juga Rangga Dia Putra. Nah, jadi dasar PKM kami adalah eh, COVID ya, dasarnya adalah COVID, di mana setelah COVID itu banyak sekali perubahan, pergeseran, permintaan, pemanfaatan, juga penggunaan teknologi digital di berbagai sektor ya. Dan di sini yang kita bahas lingkupnya adalah sektor pendidikan ya. Jadi eh, pendidikan itu sekarang banyaknya daring ya, mengarah pada permasalahan lainnya yaitu penyimpanan datanya. Daring di mana menyimpan datanya seperti apa. Ya, itu PR adalah bagaimana cara kita menyimpan data dan juga bisa mengolahnya di waktu yang sama dan juga jumlahnya tidak sedikit. Nah, lalu sasaran PKM kami itu ada guru dan juga siswa tentunya ya. Berdasarkan kami sebelum kami melakukan PKM, kami juga survei, tanya jawab juga dengan gurunya, dengan kajurnya, ya. Itu kami tanya-tanya dulu kira-kira mereka ini pernah belajar tentang cloud storage atau tidak. Ternyata pada saat kita ke sana, ternyata mereka belum pernah menggunakannya pada proses belajar mengajar. Mau itu tentang tugas, mau itu tentang ya kuis, pembelajaran di kelas, itu mereka belum pernah melakukannya. Jadi kita akhirnya masuk, kita melakukan PKM dengan membawa materi tentang penyimpanan data online atau cloud storage untuk ya guru dan juga siswa-siswanya. Nah, ini sasaran kami, siswa-siswi SMK STI 11 Serpong yang spesifik jurusannya manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Itu ada dari dua kelas kita ambil, dua-duanya itu kelas 11, kelas 11. Jika dikumpulkan ada 48 orang dan juga ditambah sekitar 5 guru, yaitu beralamatkan di Jalan Pahlawan 1000 nomor 60, Desa Kelurahan Celenggang, Kecamatan Serpong. Nah, lalu ini ada masalahnya. Hasil dari analisa pertama kami dengan gurunya juga, kami berinisiatif untuk memberikan pelatihan kegiatan pemanfaatan cloud storage sebagai media kolaborasi siswa ya di SMK tersebut. Dan ini adalah tiga rumusan yang kami bawa. Yang pertama, bagaimana memberikan pemahaman penyimpanan file secara online. Ya. Lalu yang kedua, bagaimana memanfaatkan cloud storage
sebagai media penyimpanan online untuk melakukan kolaborasi real-time dan update. Yang ketiga, bagaimana menerapkan Google Drive sebagai media penyimpanan online. Lalu ada pun tujuannya ya dari kegiatan TKM kami yang pasti pertama adalah untuk dosen sendiri dari Dharma, lalu yang kedua untuk uh, siswa-siswinya adalah agar mereka kenal dan juga bisa memanfaatkan media penyimpanan online cloud storage, yaitu yang kami bawa adalah Google Drive. Lalu ini ada perangkap pemecahan masalah kami ya. Pastinya dari kami dulu tim pengabdi dan mahasiswa. Lalu kami mulai mengenalkan cloud storage ke mereka materi. Ya, setelah itu selesai materi, lalu kami ada pelatihan Google Drive-nya. Ya, kami menggunakan laptop, teman-teman siswanya menggunakan handphone karena mereka kebetulan sudah kita brief dulu untuk mendownload Google Drive dan juga Google Sheet. Kalau kita pakainya Google Sheet. Lalu terakhir adalah memahami bagaimana cara memanfaatkan Google Drive sebagai media kolaborasi real time karena di sana kita bisa cek historinya, siapa yang online, siapa yang mengedit. Ya, nah itu guna untuk kolaborasi sebenarnya. Ini adalah metode ya, metode penyampaian materi kita ada ceramah, sesi pertama itu ceramah, lalu ada sesi pelatihannya, setelah pelatihan kita ada FGD, fokus grup diskusi. Jadi dibuat kelompok dan mereka mencoba satu hal, ya diberikan satu file lalu mereka berkolaborasi seperti itu. Nah, ini adalah realisasi masalahnya ya. Terlihat di sebelah kanan ada lumayan banyak ya 48 mahasiswa dan juga guru. Jadi setelah dilakukan pelatihan menggunakan Google Drive, ya mereka itu jadi bisa berkolaborasi. Intinya adalah berkolaborasi dalam mengerjakan tugas, dalam membuat mungkin paper suatu kuliah, bukan untuk kuliah ya, pelajaran. Ya, jadi mereka bisa dengan mengerjakannya bersama-sama ya, dan juga penyimpanannya lebih aman pastinya. Dan tadi juga mereka perlu kirim-kirim lagi by WhatsApp atau flash disk. Nah, itu kan kalau kita menggunakan cloud storage lebih lebih enak ya untuk menggunakannya secara bersama-sama dan juga real time. Ya. Mungkin itu aja dari kelompok saya. Mungkin saya kembalikan lagi ke Pak Afrizal. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Saya mau tanyakan, ya, dalam PKM Anda, kira-kira mata kuliah apa saja yang terkait dalam PKM Anda? Oke, ada dua mata kuliah sih. Yang pertama itu PTI, ya. Ini kan pengenalan dasar sebenarnya. Ada PTI. Yang kedua adalah komunikasi data, Pak. Kalau storage Oke. masuk dalam satu materi komunikasi data. Itu sih, Pak. Ya, itu aja cukup, Pak. Oke, desiminasinya Oke, diterima. Ya. oke, terima kasih, Pak. Saya Jim pamit. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Ya, lanjut. Pak Kris, yang mau bicara atau siapa anggotanya? Ntar Pak ini maksud Pak Eko sebentar ya Pak ya. Oh, Pak Eko.
Halo, Pak Frijal. Ya. Oh, nggak Saya jadi Pak Eko. nggak muncul, terus saya ini aja. Ya, silakan. Oke, kami mengadakan PKN dengan judul Perancangan Website Menggunakan Konten Manajemen Sistem atau WordPress sebagai media informasi pada remaja Yayasan Baitul Karim. Ini di tempatnya Pak Eko. Pelaksanaannya itu Rabu, 22 Mei 2024. Dan di sana yang kita itu remaja, remaja putra dan putri di sana. Nah, kami memperkenalkan tentang gimana sih cara menginstal WordPress. Setelah itu kita isi kontennya, bagaimana bisa konten itu bisa berjalan dengan baik dan diterima dengan eh, berkembang untuk konten nanti tentang penjualan. Kemarin sudah diajarkan gimana isi konten-konten yang baik dengan gambar-gambar yang baik juga. Nah, latar belakangnya bagaimana memberi pelatihan training kepada remaja karena kita di sana eh, permintaan dari ketua yayasannya bahwa ini remaja nih, eh, ibu-ibu PKK sudah sekarang ke remaja, nextnya mungkin ke bapak-bapaknya gitu. Lalu kontrol kegiatan pada beberapa pelatihan praktek di sana, lalu bagaimana mencari permasalahan baru yang muncul di PKM yang akan berlangsung. Nah, manfaatnya bagi para remaja, praktis pembuatan WordPress, juga pengetahuan wawasan dari remaja itu sendiri, dan manfaat bagi dosen sebagai pengabdian kepada masyarakat. Lalu yang diajarkan di sana sejarah dari web design, lalu installnya, pengisian konten web, dan tanya jawab. Ini apa namanya yang berhubungan dengan WordPress ya teorinya. Ini jumlahnya kemarin ada 50-an remaja baik putra dan putri yang di sana antusias juga untuk dijelaskan dan mereka cukup tertarik untuk membuat itu sendiri. Targetnya adalah para remaja menggunakan web sebagai media untuk kemarin kita sebagai teman curhat ya, kayak diary gitu modelnya, biar mereka menunjang kegiatan mereka daripada curhat katanya ke teman-teman, lalu sebagai eh, mereka bisa bikin aplikasi untuk kegiatan sekolah karena mereka ada kebutuhan di sana juga untuk pembuatan WordPress. Ini foto-foto kegiatannya. Tentu saja sebagai pemateri ini jumlahnya. Kebetulan yang difoto ini remaja putrinya sudah pulang, jadi eh, kami ambil yang masih bergabung di sana. Dari kesimpulannya yang diikuti para remaja dan putri, responnya sangat baik, lalu mendapat perhatian yang cukup baik juga hingga adanya tanya jawab. Mereka ada beberapa pertanyaan yang antusias untuk mengikuti materi itu. Terlihat dari sananya. Lalu yang kedua, bagaimana cara menginstal dan mengisi kontennya. Yang ketiga, ada respon positif. Lalu di situ mereka akan membuat blog untuk yayasan itu sendiri, blog Baitul Karim. Sarannya, pelatihannya pasca dari sini, kita akan mengeksplor tentang penjualan dan pengisian konten yang baik lagi, lalu evaluasi untuk pengabdian berikutnya, dan kita akan menyanyi ke tim di sana, atau Yayasan Baitul Karim, untuk apa sih materi-materi baru yang akan kami sampaikan, selain dari materi yang sekarang ini. Jadi, saya terima kasih pada Pak Heri dan Pak Asep sebagai Ketua Yayasan di sana. Terima kasih. Itu aja Pak Aprijal, terima kasih. Oke ya, seperti yang biasa saya tanyakan ya, mata kuliah apa yang terkait dengan PKM Anda yang lakukan. Yang di semester sekarang ada sistem manajemen konten, Pak. Aprijal. Itu Ya, diajarkan WordPress juga di sana. oke. Hanya itu aja atau ada yang lagi yang lain? Ada yang lain? Oh iya, mata kuliah apa ya? Oh, e-commerce ya. E-commerce, tapi Thomas? kemarin baru sedikit penjualan di sana. Gitu. Ya sudah. Oke, saya rasa cukup ya.
diseminasi pakai PKM-nya diterima. Masih Pak Ya, ya. untuk ya silakan untuk selanjutnya. Pak Agus atau timnya siapa? Ada Pak Agus? Nggak ada. Bagus, dilewat dulu deh. Pak Habib, Ya, hadir, siap, Pak. ya silakan Pak Habib. Oke, izin share screen. Oke, Baik, sudah ada, Pak, izin. sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Pak Afrizal selaku koordinator ya bidang PKM dan juga rekan-rekan dosen yang lain. Mohon izin saya ingin memaparkan hasil PKM dari kelompok kami yang diketuai oleh saya sendiri, ya, Habib Nur Faizal, kemudian ada juga Pak Afif dan Pak Dimas. Kemudian kita juga melibatkan mahasiswa ya, ada 5 mahasiswa dari Prodi Sistem Informasi yang ikut dengan kita di PKM kemarin, yaitu lokasinya di SMK Media Informatika di Jakarta. Nah, judul yang kami ambil yaitu implementasi framework ya, CI dalam pembuatan website dinamis. Jadi untuk pendahuluan, perkembangan teknologi ini membawa perubahan memang dalam berbagai bidang kehidupan, terutama teknologi dalam pengembangan sistem berbasis web atau website, karena lebih mudah dalam melakukan pengaksesan. Sistem ini pula dapat dikembangkan dengan sebuah framework. Kemudian, proses pembuatan website yang sangat rumit dan memakan banyak waktu, namun ini terjadi di zaman dulu gitu ya, karena memang tidak adanya struktur dasar yang membantu developer dalam membuat sebuah web. Namun sejak munculnya framework, baik itu PHP, proses pembuatan menjadi lebih cepat dan lebih mudah. Kemudian apa itu framework? Kita kutip dari penelitian, yaitu menurut Suprayogi dan Rahmanesa tahun 2019 menjelaskan bahwa framework merupakan kumpulan kode berupa library dan tool yang dipadukan sedemikian rupa menjadi sebuah kerangka atau satu kerangka kerja agar memudahkan dan mempercepat proses pembangunan aplikasi basis web. Kemudian, apa itu CI? Ya, CI adalah salah satu framework untuk membuat sebuah website dengan bahasa pemrograman PHP. CI terkenal dengan konsep MVC-nya. MVC merupakan singkatan dari Model View Controller. Nah, analisis situasi permasalahan itu dari hasil interview kita di SMK Media Informatika ya, yang di Jalan Lestari, daerah Petukangan, Jakarta Selatan, dengan perwakilan kepala sekolah dan penanggung jawab lab, itu bahwa masih banyak siswa-siswi yang terutama di jurusan RPL yang masih satu rumpun dengan keilmuan kita tentunya belum bisa membuat sebuah web menggunakan framework supaya lebih mudah dan cepat. Oleh karena itu, kita tim dosen dari Prodi SI Universitas Pamulang melaksanakan PKM dengan memberikan pelatihan kepada siswa-siswi SMK Media Informatika. Kemudian kenapa kita pilih menggunakan CI? Karena kita lihat dari keunggulannya. Yang pertama ada performanya yang cepat, kemudian konfigurasinya yang minim ya, nggak seperti Laravel mungkin agak sedikit rumit. Kemudian memiliki banyak komunitas, dokumentasi yang lengkap dan mudah dipelajari oleh pemula. Rumusan masalahnya adalah bagaimana memberikan pengetahuan terkait dengan framework secara umum kepada
siswa di SMK tersebut ya, SMK Media Informatika. Kemudian apa saja jenis framework yang digunakan untuk membangun sebuah website dan bagaimana memberikan pengetahuan dan pelatihan dalam mengimplementasikan pembuatan website menggunakan framework CI. Tujuannya adalah eh, memberikan pelatihan kepada siswa-siswi SMK Media Informatika dan juga sebagai bekal mereka ya, bekal pengetahuan agar mampu membangun sebuah website secara dinamis ya menggunakan framework CI. Metodenya adalah dari masalah yang sudah kita jabarkan tadi, tentunya kita mencari sumber sumber dari buku, jurnal, dan internet. Kemudian juga studi literatur yang berkaitan dengan bagaimana mempelajari teknologi web, mempelajari jenis framework, dan mempelajari khusus framework CI. Kemudian melakukan observasi, kemudian pelaksanaannya ada dua tahap. Yang pertama adalah sosialisasi terlebih dahulu dan tahap pelatihan. Kemudian hasil implementasinya, setelah itu ada sesi tanya jawab, pembagian door prize, dan kesimpulan. Hasil dan pembahasan kegiatan ini dihadiri oleh siswa-siswi SMK Media Informatika sebanyak 22 peserta. Karena memang keterbatasan dari perangkat yang ada di lab ya. Kemudian dibuka dengan sambutan dari perwakilan sekolah, yaitu Bapak Tri Yudhistira sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Kemudian sambutan dari saya sendiri. Nah, berikutnya adalah pemberian materi dari Bapak Dimas, yaitu secara singkat ada sejarah CI, mengenal konsep MVC tadi ya, kemudian struktur direktori CI dan sebagainya. Kemudian implementasinya adalah download CI-nya. Ini memang sebetulnya sudah disiapkan ya, kemudian sudah ditaruh di masing-masing komputer, sudah diekstrak, jadi tinggal di setting dari siswanya masing-masing. Kemudian memulai membuat frame sesuai dengan nama, logo, dan sekolahnya seperti contoh di gambar. Dan ini bertahap, mulai dari tadi membuat frame, membuat koneksinya berbentuk tabel ya. Kemudian menambahkan fungsi, ada tambah data. Nah, seperti ini tampilan add data atau tambah datanya. Kemudian ada membuat menu edit dan delete. Kemudian ada tampilan edit datanya seperti apa ya. Jadi kita buat secara bertahap supaya siswa juga paham bagaimana alurnya membuat website menggunakan CI. Nah, setelah itu yang terakhir adalah menambahkan fungsi show, scrolling, dan search data. Jadi setelah diinputkan datanya, mereka bisa melakukan searching datanya, scrolling, dan show data. Kemudian ada sesi tanya jawab yang dilakukan oleh siswa kepada tim dosen dan juga mahasiswa, dilanjut dengan pertanyaan ya atau kuis yang dijawab oleh siswa-siswi SMK Media Informatika. Dan setelah sesi tanya jawab ada 5 peserta yang mendapatkan door prize dari kita karena bisa atau mampu menjawab pertanyaan dari tim dosen dan juga mahasiswa. Kemudian juga ada pemberian cindera mata kepada perwakilan kepala sekolah. Nah, kesimpulannya adalah berdasarkan analisis sosialisasi dan pelatihan dari PKM, dapat diambil kesimpulan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan teknologi web memang sudah diketahui oleh siswa-siswi media informatika. Kemudian framework belum digunakan pada pembelajaran di sekolah, tapi sebetulnya sudah sedikit disinggung ke mereka ya, dan sudah dipahami setelah dilaksanakan pelatihan kemarin. Kemudian pengetahuan tentang framework CI untuk membangun website belum diajarkan di sekolah tersebut. Setelah ada pelatihan, sudah dapat dimengerti dan dipraktekkan secara langsung oleh siswa-siswi SMK. Nah, sarannya adalah berdasarkan hasil dari kesimpulan, maka kita ya memberikan masukan berupa saran kepada pihak sekolah sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran tentang pemrograman web bisa ditambahkan dengan mengenalkan framework ya, supaya mereka tidak belajar membuat web dengan natif. Tapi memang sudah zamannya seperti ini sekarang, jadi
sebisa mungkin harus ditambahkan bagaimana caranya supaya siswa itu paham tentang framework. Dengan terselenggaranya pelatihan ini diharapkan mampu mengembangkan potensi hard skill bagi siswa-siswi SMK Media Informatika sebagai bekal mereka untuk mempersiapkan diri memasuki persaingan dalam bidang teknologi informasi. Ya, mungkin seperti itu Pak Afrizal dan rekan-rekan dosen dari saya. Barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Monggo Pak. Oke, terima Ya, kasih Pak Habib. Seperti biasa, saya hanya menanyakan mata kuliah apa yang ada hubungannya dengan PKM Bapak sekalian. ya, untuk mata kuliah yang penggunaan framework ini untuk web 1, web 2 sepertinya belum ya, tapi mungkin di rekayasa web ini Pak Afif, begitupun saya kemarin itu sudah mencoba menggunakan framework Oke, karena menindaklanjuti dari pemrograman web 1 dan web 2. Nah, di rekayasa web kita menggunakan framework. Itu Pak. oke. Ya, saya rasa cukup ya Ya, diseminasi diterima. baik, makasih. Oke, untuk selanjutnya Ibu Christine, silahkan. Ya, baik. eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu dosen. Izin saya mewakili. Oh, Bu Christine ada? Oke, Ada tadi baru masuk. baru masuk. Oke, mau oleh Bu Christine dipresentasikan. Kabar ya. Oke, jadi Kedengaran ya. sama Bu Christine, Pak, Pak, udah ada. Oke Tadi ya, tadi sih izin. Silakan Bu Christine dilanjut. Tadi dulu saya bingung ini caranya gimana. Saya share screen. Ya udah saya screen deh. Oke, saya duduk di sini. Bentar ya. Oke, baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkuliahan dilakukan pada hari 20 Juni 2024 yang temakan workshop UI dan UX desain berbasis web menggunakan software Figma pada SMK IT Bina Atskia. Oke, next. Timnya kalau dari dosen ada saya sendiri sebagai ketua, Trivia Rozali, ada Pak Samsu Supriyatna sebagai narasumber, dan ada Bu Mufida juga sebagai narasumber. Tim mahasiswa kebetulan kita dapat 5 orang. Itu ada Evri, Ekwan, Azril, Ramadhani, sama Sofianus. Next, Pak. Oke. Untuk tempatnya kita ada di SMK IT Bina Atskia di Jalan Perusan Haji Nawi Malik nomor 154 Serua, Kecamatan Bojong Sari, Kota Depok. Dihadiri oleh 26 peserta secara offline, baik siswa ataupun siswi SMK IT Bina Atskia kelas 10 Teknik Komputer dan Jaringan. Di analisa permasalahan ini adalah si siswa-siswi SMK IT Bina Atskia diharapkan mampu untuk membangun dan mendesain website sekolah di SMK IT Bina Atskia. Oke. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana pengetahuan dan keterampilan siswa-siswi SMK IT Bina Atskia Serua Bojong Sari Depok tentang desain UI UX, web, dan penggunaan aplikasi Figma itu sendiri. Yang kedua, bagaimana cara meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk siswa-siswi SMK IT Bina Atskia Serua Bojong Sari Depok tentang desain UI UX web dengan penggunaan aplikasi Figma melalui pelatihan yang kita lakukan. Yang ketiga, bagaimana dampak pelatihan penggunaan Figma dalam menggali kreativitas untuk mendesain UI UX web bagi siswa-siswi SMK IT Bina Atskia Serua Bojong Sari Depok. Tujuan kegiatan PKM.
Pertama, untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar tentang desain UI UX web dan penggunaan Figma kepada siswa-siswi SMK IT Bina Askia Serua Boyongsari Depok. Yang kedua, meningkatkan kreativitasnya dan inovasi siswa-siswi SMK IT Bina Askia Serua Boyongsari Depok dalam membuat desain UI UX web yang sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka. Dan serta kita harus mendorong siswa-siswi SMK IT Bina Askia untuk memanfaatkan desain UI UX web sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kualitas dan daya saing website mereka serta membuka peluang usaha dan karir di bidang desain UI UX web. Desain pemecahan masalahnya. Yang pertama ada pembukaan dan sambutan, itu dilakukan oleh kepala sekolah dan oleh ketua PKM. Kemudian penyampaian materi oleh narasumber. Lalu setelah sampaikan materi, kita langsung mempraktikkan bagaimana cara mendesain UI UX website-nya. Lalu yang keempat ada diskusi, bagaimana pelaksanaan tadi atau prakteknya itu, apakah ada kendala atau ada kekurangan atau ada pertanyaan yang harus ditanyakan. Oke, metodenya. Yang pertama, kita analisis dulu kondisi lapangan, kita datangin ke tempatnya apa yang mereka butuhkan, kita merumuskan masalah, dan kita menentukan temanya setelah kita mendapatkan permasalahannya. Yang kedua, kita bikin konsep suratnya dan kita membuat proposal untuk mereka. Yang ketiga, baru kita ajukan surat permohonan PKM ke mereka dan kita buat perjanjian kerjasama. Lalu setelah dapat permohonannya, sudah disetujui dan kita sudah dapat perjanjiannya, baru kita laksanakan PKM-nya, kita sampaikan materi, kita praktekkan, dan kita berikan kesempatan untuk tanya jawab. Yang kelima, kita buat laporan akhir, dan luaran terbit di portal berita, sudah terbit, dan terakhir ada luaran yang berupa jurnal. Oke. Dilaksanakan pada hari Kamis 20 Juni 2024 di ruang laboratorium SMK Bina Askia dengan materi eksplorasi desain inovatif dengan Figma, desain UI UX website dengan Figma, dan mempraktikkan desain UI UX web dengan Figma. Mengeksplor dikasih materi oleh Efri Jayagulo dan Ikhwan Abdilegia, sedangkan untuk mendesain pematerinya oleh Pak Samso Supriyatna, dan untuk prakteknya itu semua tim PKM, dosen Prodi Sistem Informasi, dan tim PKM mahasiswa Prodi Sistem Informasi semua turun tangan untuk mempraktekkan. Hasilnya, rangkaian kegiatan yang dilakukan diawali dengan pembahasan materi dengan dasar-dasar web desain yang kemudian dilanjutkan dengan pembahasan aplikasi Figma hingga dasar-dasar membuat desain web dengan Figma. Bahkan dikasih bagaimana tips-tips untuk membuat desain yang menarik. Setelah penjabaran materi biasa cukup, siswa-siswi diarahkan untuk praktik membuat desain web dan diizinkan untuk melakukan proses tanya jawab saat melakukan praktik. Pada sesi pertama, materi diberikan oleh EP Jayagulo dan Ikhwan Abdilegia sebagai anggota pengabdian kepada masyarakat dan mahasiswa program studi Sistem Informasi Universitas Pamulang. Materi yang diberikan oleh EP Jayagulo dan Ikhwan Abdilegia adalah materi yang berkaitan dengan dasar-dasar desain, seperti tujuan, penggunaan, hingga pengaplikasian desain pada dunia industri. Oke, next. Dilanjutkan dengan materi kedua yang disampaikan oleh salah satu dosen dari program studi Sistem Informasi Universitas Pamulang, yaitu Pak Samsul Supriyatna Eskom. Materi kedua ini berfokus pada desain UI UX web menggunakan Figma. Pada sesi ini, siswa-siswi SMK IT Bina Askia diberikan penjelasan bagaimana melakukan desain web, bagaimana menggunakan Figma, tools apa saja yang ada pada aplikasi Figma. Setelah selesai sesi materi kedua, kegiatan workshop dilanjutkan dengan praktik
Pembuatan desain UI UX web dengan Figma, siswa-siswi SMK IT Binaskia diberikan kesempatan untuk membuat desain sesuai dengan kreasi mereka. Pada sesi ini, siswa-siswi SMK IT Binaskia juga diberikan kesempatan untuk bertanya apapun yang ingin mereka ketahui tentang desain UI UX web. Proses praktik ini dipandu oleh tim dosen dan tim mahasiswa program studi Sistem Informasi Universitas Pamulang. Dan hasil praktek tersebut ditentukan 4 desain terbaik untuk diberikan rewards atau penghargaan. Oke, ini beberapa hasilnya dari mereka yang bisa dilihat. Next. Ya, sebentar Pak, sebentar ini nanggung. Sebentar. Nek, Neng? Nah, oke, kesimpulan. Dengan melakukan penyampaian materi dan pelatihan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dasar tentang desain UI UX web dan penggunaan Figma. Dengan diadakannya bimbingan dalam pelatihan desain UX web maupun meningkatkan kreativitas dan inovasi siswa-siswi SMK IT Binaskia dalam membuat desain UI UX web yang sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka. Pelatihan web design ini mampu mendorong siswa-siswi SMK IT Binaskia untuk memanfaatkan desain UI UX web sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kualitas dan daya saing website mereka. Next. Next. Next, langsung. Oke, demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Pak ya. Waalaikumsalam. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Biar semua full. Oke, Bentar Pak. Soalnya ibunya nggak ada. sudah. Sudah, Pak? Oke, untuk Bu Christine ya, seperti biasa mata kuliah apa saja yang terkait dengan PKM Anda. 100, 350, Ya, 90. Pak? Mata kuliah apa saja yang terkait dengan PKM yang Anda laksanakan. Ini lebih 353 ya? Mana suaranya? Pak. Oke, Desainnya programming web bukan? Desain web? ya pemrograman web, misalkan. Ada lagi yang lain apa enggak? Hanya pemrograman web saja? Izin menambahkan, mungkin ini untuk yang desain Pak ya, karena untuk sekarang ini kan untuk materi terkait desain itu kan kita masih menggunakan Photoshop Pak. Nah mungkin sebenarnya untuk materi ini sebenarnya masuk juga sih Pak, kalau menurut kami. Ya, ya boleh. Bisa dimasukin. Ya baik, terima kasih Pak. Oke, cukup ya. Dengan ini dinyatakan PKM-nya diterima eksaminasinya. Oke, selanjutnya eh, Pak Subalkah.
Izin maaf, Pak Subarkah, saya wakili. Oke, silakan. Nggak terlihat ya, Pak? Sudah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan diseminasi pengabdian kepada masyarakat dari kelompok kami. Nah, di kelompok kami ini kita mengambil tema ini membangun sistem IoT sederhana, yaitu pengendalian LED menggunakan Arduino Not MCU ISP8266 di SMK Media Informatika. PKM ini terlaksana pada tanggal 28 Februari 2024. Nah, ini tim kami, ya ada Bapak Subarkah Abdullah, ini sebagai ketua pelaksana, ketua PKM. Kemudian ada anggota Rizky Fauji dan saya sendiri Kak Setiawan. Kemudian untuk PKM ini kami melibatkan mahasiswa dari semester 6, ya ada Alfianto, ada Dinar, kemudian ada Elvikasi, ada Kade Rahmat dan Muhammad Hamami. Ini saya skip aja. Nah, ini latar belakang kami, kenapa kami memilih SMK Media Informatika, ya. Uh, karena di SMK tersebut adalah salah satu SMK pertama di Jakarta Selatan yang bergerak di dalam bidang teknologi informasi. SMK Media Informatika juga memiliki tagline sekolah berbasis proyek, di mana siswa dipersiapkan untuk menghadapi dunia usaha dan dunia kerja melalui pembelajaran berbasis proyek atau PBL, Project Based Learning. Nah, pada pengabdian ini, karena berdasarkan tagline yang tersedia, yang terdapat di SMK Media Informatika, kita ingin eh, bersinergi ya, memberikan sampel proyek-proyek IoT yang sederhana sehingga apa yang diharapkan oleh sekolah agar siswa-siswi ini bisa belajar berbasis proyek ya, kita masukkan proyek IoT sederhana yaitu salah satunya pengendalian LED menggunakan Arduino ISP8266. Selain itu juga dalam PKM ini diperkenalkan juga berbagai jenis Arduino dan berbagai jenis sensor. Jadi dalam kesempatan PKM tersebut ya kami dari tim PKM membawa jenis-jenis secara real ya jenis-jenis Arduino kita bawa Arduino Uno kita bawa ISP8266 kita bawa eh, ISP32 ya Uno kemudian Raspberry dan lain sebagainya ada kebetulan kemarin kita bawa sekitar 7 jenis Arduino sehingga mereka bisa melihat langsung bahwa selain Arduino ISP8266, banyak loh jenis tipe-tipe yang lain. Kemudian kita juga membawa berbagai macam sensor, ya, sehingga siswa-siswi juga mengetahui bahwa banyak loh sensor-sensor yang bisa disinergikan, bisa diimplementasikan di Arduino. Nah, ini untuk metode kegiatan. Pertama, kita mengidentifikasi kebutuhan dan keterampilan siswa. Kita berkunjung terlebih dahulu ke SMK tersebut, kemudian kita melakukan wawancara ya kepada kepala programnya. Kebetulan kita mewawancarai salah satu kepala programnya itu kepala program teknik komputer dan jaringan. Karena di teknik komputer jaringan ini ada mata pelajaran yang berhubungan dengan IoT. Ya. Kemudian berdasarkan wawancara bahwa anak-anak siswa-siswi di program keahlian TKJ ini sudah pernah mempelajari microcontroller, yaitu salah satunya microcontroller Arduino Uno. Ya, sehingga kita bisa simpulkan nih, kita coba dengan project yang lain selain Arduino Uno. Akhirnya kita memutuskan untuk menggunakan Arduino Not MCU ISP8266. Nah, ini kita mengumpulkan nih perangkat lunak yang dibutuhkan. Nah, sebagai bahan pembelajaran kita mengumpulkan juga jenis-jenis Arduino lainnya serta perangkat-perangkat yang berhubungan dengan microcontroller yang akan kita eh, paparkan dan kita sampaikan kepada siswa. Kemudian kita menentukan nih sasaran dan jadwal pelaksanaan. Sasaran kita adalah siswa-siswi ya kelas 12, saat itu kelas 12
di program keahlian TKJ karena di TKJ ini di program keahlian karena dia ketika mau lulus pasti di produk eh, di mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan mereka harus punya project ya, berbasis produk sehingga kita mudah-mudahan dengan adanya PKM ini mereka punya wawasan lebih tentang project sederhana tentang IoT sehingga bisa diimplementasikan untuk tugas akhir project di program keahlian TKJ tersebut. Kemudian untuk jadwal pelaksanaan ya kita di tanggal 28 Februari kebetulan di bulan puasa kemarin. Nah, ini dari hasil pembahasan secara garis besar, hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diberikan kepada para siswa dan siswi SMK Media Informatika, yaitu dengan memberikan pemaparan dan pelatihan materi bagaimana cara mudah membangun sistem IoT sederhana, pengendalian LED menggunakan Arduino Not MCU ISP8266. Nah, untuk PKM ini juga sebelumnya dibuka terlebih dahulu nih dengan Bapak Tri Yudhistira, yaitu Wakakurikulum dari SMK Media Informatika. Dia menyampaikan banyak terima kasih kepada Universitas Pamulang yang telah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di sekolahnya. Kemudian dia menyampaikan terima kasih juga memberikan wawasan lebih dan peningkatan hard skill dan penjelasan soft skill untuk siswa-siswinya yang akan hendak lulus di kelas 12. Nah, kemudian eh, dibuka juga oleh Bapak Rizky ya, Bapak Rizky untuk mewakilkan eh, dosen untuk sambutan, ucapan terima kasih bahwa kita telah terima di sana dan kita berharap ke depan selain PKM ini bisa ya bisa bekerja sama di bidang lainnya. Kemudian saya sendiri sebagai narasumber ya di narasumber kalau kita lihat di meja tuh di foto kita sudah banyak nih bawa barang-barang ya berkaitan dengan IoT dari berbagai ISP, berbagai Arduino, berbagai sensor termasuk alat pendukungnya. Nah, di sini juga kami ya dibantu oleh seharusnya 5 mahasiswa. Kebetulan satu mahasiswa tidak hadir sehubungan sedang dirawat di rumah sakit, sehingga yang hadir di sana hanya 4 mahasiswa yang membantu kami. Dari sekian banyak siswa yang hadir, kita bagi nih menjadi 4 kelompok. Ya, masing-masing kelompok ini didampingi oleh satu mahasiswa. Dan mahasiswa ini sebelumnya 1 hari, 2 hari ya, 2 hari sebelum PKM ini kita sudah training nih Pak di kampus ya. Jadi mereka sudah kita training tentang IoT, kita training tentang bagaimana cara menggunakan ISP8266. Kebetulan saya punya perangkat StarKit nih. Kita menggunakan StarKit. Jadi di StarKit tersebut sudah ada ISP8266-nya, sudah ada relay, sudah ada sensor-sensor di dalam satu motherboard. Jadi memudahkan untuk pelatihannya, ya tidak makan banyak kabel, ya untuk menghubungkan eh, Node MCU dengan sensor dengan LED-nya. Jadi mahasiswa-mahasiswi yang sudah kita training di kampus, nah di sana di PKM kita bagi kelompok dan mereka mendampingi sehingga peran serta mahasiswa kita ini bisa lebih terlihat, lebih menonjol ya. Selain itu kita juga melakukan challenge ya, challenge. Jadi kita kasih soal nih siapa nih yang kira-kira bisa melakukan project menyalakan LED dengan ketentuan yang kita tentukan. Nah, siapa cepat nanti dapat door prize. Nah, dengan itu mahasiswa dan siswa-siswa di sana merasa tertantang ya. Siswa-siswa di sana tertantang sehingga siswa-siswi di SMK tersebut nah, merasa saya pasti bisa karena sebelumnya sudah training, sudah dilatih. Nah, mereka bisa nih ternyata semua 4 kelompok ini bisa sehingga bisa disimpulkan PKM ini tepat sasaran dan apa yang kita sampaikan bisa diserap oleh siswa-siswi prodi program keahlian teknik komputer jaringan yang ada di SMK tersebut. Selain itu, ya selain pelatihan, challenge berupa membuat project ya. Kita juga mengadakan session tanya jawab. Nah, tanya jawab ini bisa ditanyakan ke dosen, bisa ditanyakan ke mahasiswa ya. Ternyata antusias dari siswa-siswi sana sangat antusias sehingga sampai berebut ya untuk bertanya. Nah, dari masing-masing
siswa yang bertanya ya, yang jawabannya pertanyaannya keren-keren, ini kita kasih hadiah. Ya, cindera mata lah ucapan terima kasih kepada mereka karena sudah mengikuti PKM ini secara serius dan konsisten. Nah, kesimpulan dari kegiatan pengabdian pada masyarakat di SMK Media Informatika ini berupa pelatihan microcontroller, Not MCU SP826 berlangsung dengan sukses dan mendapat sambutan positif. Peserta aktif berpartisipasi dan antusias dalam sesi tanya jawab. Pelatihan ini mencapai tujuannya dalam meningkatkan keterampilan teknis siswa di bidang IoT. Untuk meningkatkan efektivitas pelatihan, disarankan ya untuk kedepannya untuk mengembangkan modul lanjutan untuk proyek IoT yang lebih kompleks, menambah variasi perangkat keras dan serta memperbarui perangkat lunak. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan dari kelompok PKN kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa ya Pak Ika, Ya. mata kuliah apa yang bisa terkait dalam PKM yang Anda laksanakan. Ya, untuk saat ini di sistem informasi karena tidak ada mata kuliah IoT ya. Jadi kalau kita relasikan dengan mata kuliah lain ini berhubungan dengan komunikasi data dan jaringan komputer. Oke, ya cukup Pak. Ya, dengan ini disimulasinya diterima. Nah, terima kasih Pak. Selanjutnya Pak Dendi, silakan. Interupsi sebentar boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Halo semua, someone miss me. Pak Dede itu. Ini Pak, Ah, ini saya jam 4 hari ini nanti saya ada keperluan lagi. Kalau boleh, mungkin nanti setelah Pak Dendi, mungkin saya. Kira-kira ada yang keberatan tidak? boleh Pak, boleh silakan aja Pak. Oke, siap. Thank you. Akan dilanjut. Atau mau duluan atau gimana? Atau Pak Dendi dulu? Kalau diizinkan boleh? Oh, Pak Dendi udah saya ini. Udah, lanjut saja. Tidak ada masalah. Lanjut saja. Ya, ya. Ya silakan Oke, Pak Dendi. baik Pak. Terima kasih atas waktunya. Yang saya hormati Pak Afrizal sebagai koordinator dan Hilang suaranya Pak. Pak Dendi. oke, mohon maaf Pak. Tadi sempat terputus. Oke, Ya, ini saya silakan share. lanjut. Baik, realisasi kegiatan PKM ini dilaksanakan di SMK Nusantara Bojonggede dengan total peserta 25 orang. Terdiri dari ada unsur masyarakat, guru, dan siswa. Kemudian tempat dan waktu di SMK Nusantara Bojonggede, kemudian waktunya hari Kamis 12 Juni 2024 dengan Ketua Bapak Khairul Anwar dan saya sendiri sebagai anggota, kemudian dengan juga dengan tim mahasiswa sebanyak 3 orang. Eh, Baik, saya sampaikan dulu pendahuluan. Jadi pendahuluannya adalah TIK itu memainkan kan peranannya sangat penting dalam memajukan bisnis di era digital saat ini. Kemudian TIK juga merupakan fondasi dari transformasi digital yang sedang berlangsung di berbagai kehidupan dan bisnis, baik itu UMKM, bisnis kecil, bisnis menengah, dan bisnis yang besar juga. Semuanya sama-sama sekarang ini sedang trennya ke arah digitalisasi. Kemudian memahami dan mengintegrasikan TIK dengan baik ke dalam proses bisnis dapat memberikan keunggulan kompetitif yang memungkinkan setiap organisasi, setiap bidang usaha itu bisa bertahan ataupun malah berkembang dalam lingkungan yang semakin terhubung dan berubah ini. Em, saya awali juga di presentasi ini dengan permasalahan mitra. Jadi
permasalahan mitra yang kami dapatkan bahwa diperlukannya beberapa langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan mempersiapkan para siswa serta di lingkungan sekolah SMK tersebut untuk menghadapi tantangan masa depan, yaitu dengan kemajuan digitalisasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Nah, kemudian sekolah tersebut juga mempunyai harapan untuk selalu terus berada di garis depan dalam memberikan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan tuntutan zaman, utamanya dalam penerapan bidang bisnis pemasaran dan manajemen perkantoran. Solusi yang kami tawarkan pada kegiatan PKM ini, yang pertama adalah mendorong kreativitas dan inovasi, terutama dalam mengembangkan ide-ide bisnis yang berbasis dengan TIK. Yang kedua, mengembangkan keterampilan berwirausaha. Yang ketiga, keterampilan komunikasi dan negosiasi tentunya dengan pemanfaatan TIK juga. Tujuannya untuk mendeskripsikan bentuk perencanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dalam pengembangan bisnis inovatif ya berbasis TIK. Kemudian juga uh, agar memberikan solusi yang baik bagi masalah apa namanya permasalahan di sekolah tersebut. Nah, dalam hal-hal yang disampaikan dalam PKM ini, yaitu dalam hal pengembangan bisnis ini, pertama beberapa materi yang kami sampaikan adalah tahapan-tahapan dalam pengembangan ide bisnis. Ya, seperti yang dituliskan di sini, kami jelaskan berbagai tahapan pengembangan ide bisnis, baik itu yang secara umum maupun yang terkait dengan TIK. Kemudian juga kami sampaikan juga tren-tren teknologi TIK yang saat ini sedang berkembang. Di antaranya contohnya misalkan terkait Internet of Things, di mana setiap siswa atau individu itu sebetulnya banyak hal yang bisa kita buat solusinya menggunakan IoT ini. Karena segala hal yang berhubungan dengan kehidupan dan adanya koneksi internet itu bisa kita rencanakan dengan teknologi Internet of Things. Yang kedua terkait dengan artificial intelligence yang saat ini memang banyak ya bersinggungan dan bisa dimanfaatkan oleh berbagai bisnis seperti contoh misalkan untuk bisnis kecil saja mereka bisa memanfaatkan artificial intelligence ini untuk market research, untuk misalkan contoh bahkan bisnis kecil pun untuk menyarankan menu baru yang apa namanya menu kafe atau restoran makanan baru misalkan yang memiliki taste Asia, Eropa gitu. Jadi semuanya bisa diketahui melalui artificial intelligence. Kemudian juga bagaimana memanfaatkan teknologi 5G. Nah, kemudian juga memperkenalkan apa itu blockchain teknologi, apa proses bisnis yang bisa kita kembangkan dari sana, dan juga teknologi AR dan juga VR. Kemudian selain itu kami juga menjelaskan tentang potensi pasar untuk solusi TIK dengan tadi penjelasan-penjelasan tren teknologi tadi. Selain itu, kami juga tentu selain teknologinya dan proses bisnisnya, peluangnya, kami juga menjelaskan tentang bagaimana keamanan juga sangat penting kan ya dalam proses digitalisasi ini. Kami setelah apa namanya setelah PKM ini eh, kami juga kan ternyata kita ada punya satu evidence nih eh, bocornya data pusat data nasional gitu. Jadi eh, pemerintah berusaha untuk mendigitalisasi semua, tapi juga tidak dibarengi dengan perlindungan keamanan yang baik gitu. Nah, ini juga sebelumnya kami di PKM sudah menjelaskan juga. Jadi kemajuan teknologi ini juga harus dibarengin dengan tadi proses bisnis dan juga proses keamanannya juga gitu. Disampaikan juga strategi dalam mengimplementasikan TIK ke dalam proses bisnis tersebut. Kemudian juga tujuan strategi implementasi TIK juga dijelaskan. Dan peluang dalam implementasinya. Salah satunya adalah bagaimana meningkatkan efisiensi dan efektivitas, kemudian juga meningkatkan produktivitas.
Em, tentu dalam mengadopsi teknologi dan juga apa namanya mengimplementasikan dalam bisnis banyak tantangan-tantangannya. Nah, jadi bukan cuman yang happy-happynya aja yang kami sampaikan kepada mereka, tapi juga tentang tantangannya juga dalam proses implementasi. Seperti masalah biaya, karena harus ada infrastruktur yang harus kita bayarkan, keterampilan, mungkin ya perlu knowledge yang cukup waktu untuk belajar dan juga waktu implementasinya nggak bisa instan gitu dan proses bisnis dengan TIK ini juga harus tetap dikembangkan dari masa ke masa. Jadi dari kesimpulan ini kami meng-highlight beberapa hal. Pertama, pemanfaatan TIK itu terbukti sebagai katalisator utama untuk menciptakan inovasi yang signifikan dalam aspek bisnis. Yang kedua, pengembangan ide bisnis inovatif itu tergantung pada kemampuan untuk mengidentifikasi yang tepat kebutuhan yang juga diinginkan oleh pasar. Kemudian juga validasi ide melalui riset, uji coba, testing itu juga sangat diperlukan. Dan kami juga memiliki saran agar siswa memiliki kesempatan untuk mengembangkan ide-ide kreatifnya, terutama dalam bidang TIK seperti perlombaan dan lain sebagainya. Ini kami sampaikan juga ke pihak sekolah. Yang terakhir, diskusi atau interaksi dengan institusi pendidikan, bidang TIK, bidang TI seperti di kita, Prodi SI di Universitas Pamulang, dan juga industri bisnis, merupakan hal yang perlu dikembangkan lagi oleh pihak sekolah. Demikian, Pak Afrizal. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu hal yang ingin ditanyakan seperti biasa, mata kuliah apa saja yang terkait dengan PKM yang Bapak lakukan? Ya, ada dua mata kuliah yang terkait. Pertama, terkait dengan mata kuliah analisa bisnis. Yang kedua, terkait dengan PTI, Pak. PTI. Ya, Lalu mungkin ini Pak, apa namanya, kewirausahaan juga ya, mungkin. kewirausahaan juga betul. Ya, saya rasa sudah cukup ya, diseminasinya diterima. Terima kasih banyak, Pak. Assalamualaikum. Ya, silakan Pak Imam ya, atau digantikan Pak Dede ya, silakan. Wait sebentar. Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suara saya? Dengar Pak. Terdengar? Oke, baik. Ya, Oke, selamat jumpa. Sehat semua untuk kawan-kawan di Sistem Informasi Universitas Universitas Pamulang. Sorry, Universitas ya, Pamulang. Ya, saya mesti terbiasa lagi. Hari ini saya coba untuk apa namanya eh presentasi terkait PKM kami di YPUI, yaitu apa namanya di Yayasan Pendidikan Umat Islam yang berada di Haji Mawi, Parung, Bogor. Baik, dengan tidak terlalu banyak eh, opening dan lain-lain, yang jelas saya menghormati semua kawan-kawan yang ada di sini, termasuk Pak Prodi dan lain-lainnya. Mohon maaf agak sedikit terburu-buru karena memang apa namanya boleh dibilang udah sore juga. Ya khawatir teman-teman yang lain juga ada di tempat kerja supaya untuk bisa selesai di sini. Baik, saya coba dulu untuk Microsoft SharePoint. Bentar. Nah, saya pakai coba yang ini dulu. Kalau salah, salah. Mhm. Untuk prodi agribisnis itu kita karena masih peminatnya sangat minim, kita belum buka lagi ya. Kalau mungkin prodi lain kita masih coba untuk upayakan. Karena kan untuk coba kamu buka. Ah, ah. Iya, ya selain agribisnis silakan saja. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, bisa opening. Terdengar suara saya, kawan-kawan? Dengar. Dengar ya? Maaf, maaf. Baik, sebentar. Oke. Muncul ya? Kita coba dulu. Oke. Untuk kali ini PKM kami dilaksanakan di YPUI bersama siswa SMK YPUI YPK YPUI Parung Bogor, di mana ini untuk kedua kalinya kami melakukan PKM dengan judul yang bervariasi tentunya. Dan di sini tim kami coba untuk melakukan pengabdian masyarakat dengan tema pengenalan topologi jaringan untuk sekolahan topologi jaringan sekolahan yang sederhana. Ya, next. Baik. Nah, ini sejarah topologi jaringan. Berbicara jaringan berarti relate dengan mata kuliah yang mungkin nanti akan ditanya sama Pak Rizal, yaitu mata kuliah jaringan komputer dan juga ada mata kuliah apa namanya komunikasi data. Kalau dulu kalau tidak salah komunikasi data itu semester 2, jaringan komputer itu semester 3. Gitu ya. Tapi belum tahu saat ini apakah ada perubahan atau mungkin pengembangan yang lain. Tahun 1940-an, topologi jaringan yang paling sering digunakan adalah topologi bus era itu ya. Yang mana pada tahun 60-an terjadi pengembangan, semua perangkat dihubungkan ke hub atau switch pusat, dan hal ini membuat topologi star lebih aman daripada topologi bus. Mohon izin, ini apa namanya, saya coba untuk membacakan dulu presentasinya, ya. Mungkin nanti setelahnya coba saya bantu untuk penjelasan sejauh yang saya mampu. Kemudian pada tahun 70-an juga di situ terbentuk topologi ring, ya. Dan tahun 80-an terjadi pengembangan lagi dan menggunakan topologi mesh, dan tahun 90-an topologi berkembang. Seiring dengan perkembangan itu adanya topologi tree, hybrid, dan juga peer-to-peer. Tidak menutup kemungkinan ya untuk berikutnya itu akan terjadi pengembangan. Namun sekali lagi para peneliti untuk isu sekarang saya belum mendapatkan kabar lain, karena memang mohon maaf untuk bicara network ini mungkin bukan bagian dari keilmuan saya, tetapi mungkin bicara jaringannya saya keilmuannya sedikit banyaknya tahu lah ya, walaupun tadi tidak selevel expert seperti dosen-dosen yang lain. Tujuan kami yaitu untuk memberikan pemahaman topologi jaringan kepada kawan-kawan SMK yang ada di PUI, gitu ya, sehingga mereka yang memang terbentuk di dalam vokasi pendidikan itu siap baik untuk bekerja maupun melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Kemudian mengenalkan jenis-jenis topologi jaringannya dan tentunya mempelajari topologi jaringan di sekolahan untuk level yang sederhana. Pengertiannya adalah suatu cara dari topologi jaringan, suatu cara atau konsep struktur untuk menghubungkan beberapa komputer yang membentuk suatu jaringan komputer. Saya yakin untuk kawan-kawan yang ada di sini ini sangat familiar, bahkan mungkin sudah jenuh dengan model seperti ini. Namun saat ini cukup dibutuhkan untuk mereka yang notabene ada yang masih awam, ada yang coba untuk pengetahuannya sampai minor. Namun setelah kami konsultasi, kami coba untuk mengenalkan secara dasar dulu, gitu ya. Yang mana di sini ternyata untuk TKJ cukup banyak digandrungi dan mereka bahkan gitu ya, di FPUI itu sudah mulai apa namanya dilibatkan, ya, dilibatkan dengan kegiatan sekolah yang menggunakan konsep topologi jaringan maupun juga pada saat mereka apa namanya diajak studi tour ya, studi tour karena tempatnya cukup bagus menurut saya. Studi tour untuk beberapa bukan perusahaan lah, mungkin seperti tempat usaha yang mungkin levelnya masih level menengah dan mereka coba untuk diajak magang di sana. Nah, ini jenis-jenis topologinya. Tadi sudah disebutkan di depan ya. Ada bus, ada star, ada ring, mesh, tree, hybrid, peer-to-peer. Nah, saya yakin juga untuk semuanya ini sangat familiar gitu ya. Sangat familiar sehingga saya mungkin tidak perlu lagi untuk menambahkan apa namanya gambar-gambar yang dibutuhkan. Nah, ini untuk topologi bus. Topologi bus atau topologi jaringan yang paling sederhana. Dalam topologi bus, semua komputer terhubung ke satu kabel utama yang disebut dengan bus ya, di mana data mengalir dalam satu arah di sepanjang bus. Kelebihannya adalah kemudahan yang dipasang dan juga konfigurasinya serta biaya yang relatif lebih murah. Namun bukan berarti kekurangannya tidak ada.
Jika ada suatu komputer yang mengalami masalah, maka jaringan akan terganggu karena terpusat, bukan terpusat, maaf ya, jalurnya hanya satu. Kemudian sulit untuk memperluas jaringan itu sendiri. Nah, ini contoh topologi busnya. Ya. Nah, ini ya. Nah, ini jadi yang disebutkan tadi kekurangannya ya. Kalau kelebihannya mungkin nanti dicek kembali. Yang mana salah satu kabel bermasalah ya sudah. Itu kan bisa mempengaruhi klien-klien yang lain gitu ya. Nah, ini topologi start ya. Topologi start, topologi jaringan yang paling umum digunakan. Dalam topologi ini, komputer terhubung ke hub atau switch. Biasanya ini penambahan gadget lagi. Kemudian kita mengalir dari komputer ke hub atau switch, kemudian distribusikan ke komputer-komputer yang lain dalam jaringan. Kelebihannya, akses ke jaringan lebih mudah. Jika ada satu komputer mengalami masalah, maka jaringan tidak akan terganggu. Mudah untuk memperluas jaringan. Namun, menjadi kekurangan adalah biayanya yang relatif mahal. Ya, ya ada uang, ada barang, ada kualitas. Ya, di topologi startnya, ya ada hub yang di situ yang digambarkan sehingga bisa secara leluasa kita menggunakan port-portnya. Ini ring, topologi ring, topologi jaringan yang mirip dengan topologi bus. Dalam topologi ring, setiap komputer terhubung ke komputer lain. Data mengalir dalam suatu arah di sepanjang ring. Kelebihannya sudah pasti relatif lebih murah untuk biayanya. Namun kekurangannya sama tadi seperti yang bus, jika ada satu komputer yang mengalami masalah, maka yang lain pun akan terganggu dan juga sulit untuk meluas jaringan. Nah, ini polanya. Ya. Nah, ini kemudian ada topologi mesh, topologi jaringan yang setiap komputer terhubung ke semua komputer lainnya. Ya. Kemudian kelebihannya, itu akses jaringannya lebih mudah. Jika suatu komputer mengalami masalah, maka dia tidak mengganggu yang lain. Namun sekali lagi, kita berbicara biayanya lebih mahal. Ini topologi mesh, ya. Polanya seperti ini. Ya. Kemudian ada topologi tree, ya. Maksud saja, gabungan dari topologi start dan juga bus, yang mana kelebihannya adalah aksesnya sangat mudah, dan jika ada komputer yang mengalami masalah juga tidak ada masalah, kemudian sangat mudah untuk memperluas jaringannya, itu kelebihan. Dan semakin banyak alat yang digunakan, kabelnya dan lain-lain, otomatis bicara biayanya lebih mahal. Nah, itu topologi tree. Ya. Sementara untuk hybrid, ya, gabungan dari dua atau lebih topologi yang berbeda. Ya, topologi hybrid ini sering digunakan untuk menggabungkan kelebihan dari masing-masing topologi yang digabungkan. Kelebihannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan jaringan, ya, lebih handal daripada topologi tunggal. Kekurangannya selain biaya lebih mahal, juga terdapat kompleksitas lebih kompleks daripada topologi tunggal. Ya. Ini contoh yang hybridnya. Ya. Nah, diuntung pakai yang mana? Silakan kawan-kawan yang menelaah. Sementara ini adalah peer-to-peer. Ya, saya belum jelaskan hanya kalau untuk peer-to-peer. Seperti ini pola peer-to-peer yang dikenal. Nah, ini adalah tabel daripada perbedaan antara topologi. Ya, saya hanya sedikit saja, tidak menjelaskan secara utuh karena tadi juga sudah dibahas. Ya, mengenai topologi bus, ya, untuk jenis topologinya tunggal, kemudian komputer yang dapat bertindak sebagai servernya itu tidak ada, sementara perangkat khusus yang berfungsi sebagai server juga tidak dibutuhkan. Ya, kesesuaian juga untuk jaringan besar tidak dibutuhkan juga, sementara kesesuaian untuk jaringan kecil ya. Ya, sementara untuk yang apa namanya peer-to-peer gitu ya, nah di sini ada sisi keamanan yang ternyata sangat tidak kondusif dari sisi keamanan, apalagi dengan kasus sekarang yang sedang ramai di Indonesia, yaitu mengenai pusat data nasional PDN yang mungkin sekarang dirasakan juga oleh kita, khususnya pengelola feeder, pengelola GPD Dikti. Ini untuk bicara yang di dunia pendidikan ini lumayan menghambat ya, termasuk secara pribadi juga mengganggu pekerjaan karena banyak hal-hal yang akhirnya tertunda ya. Nah, ini topologi jaringan sederhananya. Topologi jaringan sekolah sederhana biasanya menggunakan topologi star. Kelebihannya, akses ke jaringan lebih mudah. Jika suatu komputer mengalami masalah, tentunya tidak akan mengganggu yang lain, sementara perluas jaringannya itu lebih mudah juga ya. Ini keamanan topologinya. Upaya untuk melindungi data,
sistem dan perangkat dari ancaman keamanan. Topologi jaringan adalah cara bagaimana komputer dan perangkat lain dihubungkan satu sama lain dalam jaringan itu sendiri. Nah, ini tips dalam menguatkan jaringan sudah pasti kita menggunakan firewall untuk membatasi akses ke jaringan. Namun sistem buatan manusia, mau sehebat apapun firewallnya, sudah pasti manusia akan bisa untuk menghacknya ya. Sementara insya Allah ke depannya pasti ada lagi manusia yang bisa menutup itu. Jadi seperti itulah siklus dalam suatu sistem gitu ya. Hanya sistem buatannya Tuhan lah yang tidak akan mungkin bisa dihack. Ya, dalam arti kata seperti misalkan sistem pencernaan itu abadi dari zaman Nabi Adam sampai sekarang pun tidak akan berubah gitu ya. Kalaupun itu ada sedikit perbedaan biasanya untuk dunia kesehatan. Ya, seperti misalkan kalau misalkan tidak bisa mencerna dengan baik melalui infus gitu ya. Namun tetap sistem pencernaan itu tidak akan bisa dirubah oleh manusia manapun. Nah itu sifatnya kekal dari yang Maha Kuasa. Nah, ini mempelajari topologi jaringan sekolah. Dalam lingkungan sekolah, topologi yang paling umum digunakan adalah topologi STAR karena kemudahan pengolahan dan stabilitas, kemudian keamanan jaringan dan penggunaan datanya, terutama di lingkungan pendidikan. Ya, sorry ini belum saya revisi. Ya. Kesimpulannya adalah pilihan topologi jaringan harus disesuaikan dengan kebutuhan, ukuran, karakteristik lingkungan sekolah. Dalam banyak case, topologi STAR menjadi pilihan yang populer karena kemudahan pengolahan, skalabilitas, dan kendalanya. Topologi jaringan sekolah harus dirancang dengan pertimbangan kebutuhan akses, pemeliharaan, dan lain-lain sebagainya. Ya, dan ini adalah yang sudah kami laksanakan bersama mahasiswa semester 6 di sistem informasi, ya, yang alhamdulillah berjalan lancar di tanggal 1 sampai di tanggal 4 Mei 2024. Ya. Sekian terima kasih. Yang mau ditanyakan silakan. Ya, nggak perlu ditanyakan lagi. Jadi Pak Dede sudah jawab ya. Jaringan dan komunikasi data ya sudah cukup. Oke ya, diseminasinya diterima. Selanjutnya Pak Andin. Oke, kalau gitu saya izin live, ya, karena ada yang saya kerjakan. Salam buat teman-teman, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Baik Pak Prijal, langsung ya Pak. Aduh, mana Denny terakhir Pak ya? Enggak, Sehat masih kah ada udah? Pak Gemma. Hah? Pak Gama terakhir. Agus. Pak Agus Bagus terakhir. terakhir ya. Oke. Mempersingkat waktu karena udah mulai jam 5 ya. Oke ya, ini diseminasi PKM, judulnya adalah pemanfaatan perpustakaan untuk mencerdaskan anak sekolah pada SMK Wirabuana. Terus temanya ini diketuai oleh Pak Aprijal sendiri, tadi Pak Aprijal sebagai ketua. Terus anggotanya ada Pak Salmat, Pak Desi Eskom-Enkom, dan saya sendiri Pak Doni Eskom, dan didampingi oleh 5 mahasiswa, saya tidak disebutkan di sini. Ada Husen, ada Frida, dan teman-temannya. Terus ini temanya tadi saya sampaikan, pemanfaatan perpustakaan digital untuk mencerdaskan anak sekolah, lingkungan sekolah. Kenapa ini adalah melatar belakangi bahwa ternyata perpustakaan merupakan salah unsur penting dunia pendidikan. Karena seiring dan sejalan, buku-buku secara fisik maupun secara fisik sudah beralih ke media digital, nanti berbagai macam, dan ini yang sangat pentingnya di sekolah gitu ya, sehingga dapat memajukan sistem pendidikan yang ada di dalam sekolah. Ini yang melatar belakangi kenapa kami tim mengusulkan tema perpustakaan digital. Tujuan PKM. Tujuan PKM pertama adalah meningkatkan aksesibilitas pendidikan. Yang kedua, meningkatkan kualitas pembelajaran di pendidikan, di sekolah maupun di siswa sekolah. Dan juga mengembangkan literasi digital, karena memang literasi digital ini sudah beralih media dari fisik ke digital. Pemanfaatannya seperti apa, karena perlu pengembangan yang lebih banyak lagi. Keempat adalah meningkatkan efisiensi pengolahannya. Itu adalah tujuan. Jadi tujuan dari kenapa harus PKM-nya. Terus capaian. Dari harapan capaian PKM, ada beberapa hal yang harus dicapai. Pertama adalah
capaiannya adalah memberikan pemahaman. Bentar, agak nih, bentar kok lila. Oke, bentar, hilangnya Pak. Ya, masih lanjut. Oke, kelihatan Pak. Datang, datang. Oke, ya ke sini tujuan. Tujuan ya, capaian dan sasaran. Memberikan pentingnya pertama literatur, artinya memang kalian anak sekolah sangat memahami bagaimana membaca, artinya memunculkan, memotivasi mereka membaca buku karena literaturnya lebih banyak ketimbang mereka membaca eh, media sosial yang ada. Artinya membrainstorming mereka berapa pentingnya membaca buku dan literasi. Capaian kedua adalah dapat memberikan sumber, artinya ternyata sumber-sumber buku tidak hanya tidak di sekolah, tapi juga di dalam internet, karena banyak sekali buku-buku literatur, tapi bagaimana memanfaatkan sumber buku yang ada, digital buku yang ada di dalam internet. Capaian ketiga adalah harapannya eh, mengetahui sumber ternyata tidak hanya internet, tapi juga ada perpustakaan digital. Jadi ada internet, ternyata ada perpustakaan digital yang mereka bisa akses di berbagai macam institusi, maupun di pemerintah maupun di swasta. Gitu ya. Ini capaian. Terakhir adalah karena inilah buku soft skill maupun hard skill bagi para siswa eh, di Wira Warna 2. Sasarannya adalah di kelas 10 dan 11. Artinya dua sasaran, kelas 10 dan 11, dan antusiasnya mereka ini. Yang ini adalah pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada 30 Mei 2024 di tempat di lab komputer diikuti oleh siswa-siswi jurusan Rekayasa Perangkat Lunak kelas 10 dan 11, dan juga didampingi guru sekolah sebagai pendamping ketika pelaksanaan. Kesimpulannya adalah ketika pelaksanaan, karena kita brainstorming dan didamping oleh para kakak mahasiswa, itu sangat antusias. Mereka menanyakan kepada dosen, mahasiswa, dan pendamping PKM. Yang kedua adalah harapan PKM ini berkelanjutan dengan tema-tema yang memberikan outcome kepada siswa dan sekolah. Gitu ya. Karena kemarin juga di kesimpulan di terakhir ternyata mereka lebih antusias kepada IoT, dan apalagi sekarang berkembang adalah artificial intelligence, lebih ke arah ke sana. Mereka lebih sangat suka dengan apalagi kemarin pertanyaan Pak Prijal membuka konsepnya, terus menjalankan demonya, mereka sangat antusias sekali. Sehingga sehingga ini harapan yang kedua adalah memberikan outcome kepada mereka. Artinya PKM yang berkelanjutan di SMK Wirabena 2. Ini adalah hasil kegiatan, artinya ada di sekolah. Ini ada suasana sekolah, ada Pak Salman yang memberikan materi, ada guru yang sedang memberikan pengarahan kepada sekolah. Baik, itu saja Pak Aprijal, dan terima kasih untuk semuanya. Oke, ya sudah. Saya rasa cukup sudah. Karena waktunya sudah ini aja, langsung aja dipercepat Pak Gema ya. Baik, Pak. Silakan Pak Gema. Ya, nggak ada Pak Gema. Kalau nggak ada Pak Agus Iya, dulu. tunggu sebentar, Pak. Oke. Kalau sepanjang-panjang Pak Gema, sudah sore. Cepat saja.
Lagi nyari ini mana ini kok nggak ada di sini, Pak. Tadi saya udah buka kok di screennya nggak ada. So all. Oh ya 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 tunggu tunggu tunggu. Oke. Oke, udah Pak. Udah. Kelihatan. Mohon maaf sambil berisik karena kami lagi ada kegiatan. Eh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Pada sore hari ini saya ingin menyampaikan PKM kami dari kelompok Pak Rahmat Hartono, saya sendiri Gema Nusa Bersada dan Pak Petrus. Kemudian kami melibatkan mahasiswa, ya. Ini mahasiswa belum saya tulis di sini. Jadi mahasiswa ada 5 mahasiswa dari kelompok KP KP ya. Nah, ini kita PKM-nya di PKK Melati 4 Sawah Lama Ciputat pada hari Rabu tanggal 26 2024. Di mana PKM kita ini terkait dengan pentingnya bahaya scamming dan phishing pada e-commerce ya dan sosial media. Nah, oke, kita lanjut. Bahasan sosialisasi ini kita mengenalan terkait dengan bahaya terkait skimming dan phishing itu seperti apa. Kemudian skimming dampaknya itu memiliki dampak apa seperti di e-commerce ya. Karena nantinya akan berimbas ke mana-mana. Terutama untuk data kartu kredit, kemudian data-data pribadi, ini semua akan terimbas di sini. Selanjutnya kita melanjutkan kepada cyber security supaya untuk pengamanannya. Kemudian kita menjelaskan lagi ada beberapa penipuan juga di media sosial seperti apa. Kemudian juga ada penggunaan APK. Nah, itu yang pura-pura ya. Kemudian ada surat undangan dan lain sebagainya itu di situ. Kemudian ada juga terkait dengan berita hoax dan lain sebagainya itu kita lampirkan linknya juga ke beberapa ibu-ibu sehingga mereka bisa mendeteksi apakah itu benar-benar ada atau tidak. Ya, terus selanjutnya adalah kita mensosialisasikan bahayanya penipuan, terutama modus-modus ya mendapatkan hadiah melalui akun yang tidak resmi ya. Ini sering terjadi di kita. Nah, selanjutnya di sini adalah proses untuk pengenalan skimming ya. Pengenalan skimming ini di sini eh, kita mendeteksi bahwa banyak ibu-ibu PKK ini yang masih minim ya terkait pengenalan skimming karena ada juga yang diam-diam untuk mengisi data pribadi. Nah, ternyata itu adalah penggunaan data-data untuk diambil untuk terutama email, kemudian terutama di media sosial lainnya, terutama di bidang e-commerce-nya ya, kayak Tokopedia, karena kan PKK ini kan waktu kemarin tuh kita pengenalan ke media sosial, kemudian ke e-commerce toko e-commerce. Nah, selanjutnya eh, ini adalah eh, tim PKM kami ya. Nah, ini adalah ketua kami dan ini para mahasiswa ya. Ini mahasiswa itu ada 5, yang ke foto hanya 4 ya, karena yang satu mau buat foto. Nah, selanjutnya ini adalah terkait dengan pengertian dari cyber security, di mana cyber security ini kita mendeteksi perlindungan sistem dari jaringan, data, dan keamanan dari ancaman digital. Ini perlu ya pengenalan ini kepada ibu-ibu PKK karena sangat minim pengetahuan terkait dengan teknologi. Oke, ini kita juga menyampaikan ke mereka terkait dengan pentingnya cyber security di kehidupan sehari-hari. Jadi inilah yang kita alami, kita dapati, kemudian kita berikan sosialisasi kepada mereka. Ini salah satunya sangat penting ya. Terus juga kita memberikan sosialisasi terkait dengan terkadang saat ini adalah penipuan-penipuan lewat telepon ya. Terus juga ada yang mengatasnamakan pakai video kita atau pakai apa wajah kita di media sosial terus ditampilkan
ditampilkan di WA untuk menipu seseorang mengatasnamakan kita. Nah, solusinya yaitu dengan cara mengecek di aplikasi Get Contact. Sebenarnya banyak aplikasi yang untuk mengecek apakah itu data penipu atau tidak. Ya, jadi ini merupakan salah satu yang kita sampaikan juga kepada mereka bahwa bisa melalui aplikasi Get Contact. Jadi kita melakukan instalasi Get Contact dan mereka melihat. Nah, itu juga. Kemudian juga untuk mengecek apakah pesanan tersebut di media sosial itu asli atau bukan. Dan itu dengan mendeteksinya informasi di Kominfo ya. Saat ini di web kominfo.hoax itu. Nah, itu untuk mendeteksi apakah itu penipuan atau tidak. Jadi skimming kemudian phishing di dunia e-commerce ya. Jadi teman-teman apa ibu-ibu yang ada di sana bisa lebih hati-hati lagi terkait dengan hal ini seperti itu Pak dan kawan-kawan. Jadi ini satu kunci atau mengontrol diri terkait dengan langsung main asal percaya aja terhadap apa yang harus kita klik, harus kita isi seperti itu. Ya, ya seperti pesan Pak Af supaya tidak terlalu lama, itu adalah PKM. Ini adalah dokumentasi saya dan kawan-kawan terkait dengan PKM di PKK Melati 4. Seperti itu Pak Af, mohon izin Oke, silakan. menyampaikan. Terima Oke, kasih. iya, PKM-nya sudah di. Sekian dari Ya. Untuk mempercepat waktu lagi, silakan Pak Agus langsung terakhir. Maaf, gimana suara saya? Ya, Benar ya? ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. jadi materi saya baru jadi, saya udah siapkan semuanya. Tapi pada jamnya itu tiba-tiba laptop bias, tidak apa memunculkan apa-apa di layar, sehingga cukup panik tadi ya. Sehingga ada dua laptop di rumah juga harus update juga untuk Zoom-nya gitu. Tapi ya kemudian 10 menit yang lalu baru selesai dan baru selesai juga presentasinya yang saya bikin gitu. Jadi ini sangat simpel sekali dan Ya, nggak apa-apa Pak. kebetulan juga Cepat. terakhir ya. Iya, jadi oke. Sudah nampak belum ini untuk presentasinya Pak ya? Di layar sudah nampak Sudah di Pak. layar Pak? Sudah. Oke.